Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Gilang Dirga di Asal Asli Atau ya. Hari ini adalah episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah. Di Twitter saya ramai banget. Katanya mana nih episodenya peserta yang mirip Faang Wali. Nah hari ini kita akan menghadirkan 4 peserta yang mirip dengan Faang Wali. Tapi sebelumnya yang akan menilai pastinya akan sedikit sulit. Karena tadi saya sedikit sudah mengintip di belakang. Semuanya mirip sekali dengan peserta yang mirip Faang Wali. Semuanya mirip sekali dengan Faang Wali. Untuk itu saya ingin perkenalan kali ini. Kembali kita kehadiran salah satu wanita cantik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nita Thalia. Hai, selamat malam. Berikutnya ada Budi Doremi. Kalau yang satu ini tentu sudah tidak diragukan lagi bagaimana kiprahnya di dunia entertainment Indonesia, khususnya di dunia musik, Kang Hedi Yunus. Dan yang selalu tampil fashionable, siapa lagi kalau bukan Dave Hendrik. Hai gila. Hai Dave. Tepuk tangan untuk komentator, ada Yuanita Gracia Indri, ada Kang Emil KW, Sohima KW, dan juga Candil KW. Baiklah pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi. Kali ini kita akan langsung menghadirkan peserta yang pertama. Dia bernama Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Silahi. Saya bekerja di salah satu pabrik gula yang ada di Cilegon. Teman-teman kantor saya sering banget manggil saya Faang Wali. Untuk itu, saksikan penampilan saya berikut ini. Assalamualaikum para wali. Tangannya di atas ya. Apa salahku, apa salah diriku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau dan menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku.
barat, selatan ke utara, juga aku berjumpa. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku temukan, oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa yang mau bantu, tolong kasihan aku, tolong carikan dirimu, kekasih hatiku, siapa yang mau. Bukan laku-laku, oh 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 oh. Bukan laku-laku, oh 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 oh. Bukan laku-laku. Wah, pede banget. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Mas Iqbal boleh ke pinggir sini bersama saya. Kita akan dengarkan langsung bagaimana komentar dari judges kita ya. Yang dari tadi sepertinya ikut bergoyang, mengikuti gerakan dan irama musiknya adalah salah satunya Dave Hendrik. Silakan komentarnya Dave. Hai Iqbal Silahi, gimana rasanya setelah penampilan istimewa tadi? Lega, senang, bangga? Lega, senang. Lega. Iqbal, saya mau membahas sedikit mengenai penampilan kamu. Karena pas banget kamu untuk jadi contoh. Sepatu yang kamu gunakan itu sepatu milik pribadimu kan ya? Saya yakin. Karena tema lagu dan tema penampilan yang kamu pilih untuk menirukan idola yang kamu idolakan yaitu Faang Wali. Menurut temanya Melayu ya, pakaian tradisional, wastra Nusantara. Sepatu boots, biker, motorcycle boots seperti itu aku pikir lebih cocok kalau pakainya jeans, pakainya skinny tight jeans, nggak yang semi formal seperti ini. Terima kasih Dave. Kang Hedi. Mas Iqbal. Mas Iqbal aslinya dari mana sih? Cilegon. Mas Iqbal udah sering nyanyi? Ya, sering. Udah sering nyanyi? Udah merasa suaranya mirip sama Faang? Belum. Belum. Cuman kalau udah sering nyanyi, penampilan seperti tadi menurut saya masih belum bisa terolah dengan baik cara bernyanyinya seperti apa. Karena volumenya masih belum teratur. Kadang-kadang kasar, kadang-kadang lembut, kadang-kadang emosi, kadang-kadang tidak emosi gitu. Jadi kalau misalnya nanti besok-besok lolos lagi, kamu sama Mas Iqbal sama vokal coachnya lebih belajar lagi. Kayaknya sih sebetulnya udah diarahin, tapi begitu kena panggung, kena lampu, kena mic, kena kamera, pasti ada sikap, ada gugup, ada nervous, sehingga banyak sekali bahasa atau nyanyi yang tidak terkontrol. Nanti lagi, kalau misalnya nanti masuk lagi, lebih bisa mengontrol diri sendiri. Begitu sebelum masuk betul-betul siap, berdoa, oke, saya siap nyanyi, kontrolnya lebih bagus lagi. Gitu aja. Oke. Bisa dipahami ya kira-kira Mas Iqbal ya, apa yang diinginkan ya. Karena dari look sendiri, tadi Yonita kita semua sempat kaget ya, mirip banget nih gitu loh. Jangan sampai setengah-setengah mirip doang tapi nggak bisa tampil dengan baik juga ya. Oke, Budi Doremi silakan. Oke, Iqbal. Waktu kamu turun ngajakin orang, itu kayak ngajakin orang, kayak ngusirin orang. Sana lu pergi. Coba. Bukan kayak mengajak ya? Gimana sih yang bagus tuh gimana Mas Budi? Gitu. Ngerti. Paham. Ya kan gak biasa. Ngerti. Iya. Waktu pertama saya ngeliat cahaya itu menerangi muka kamu, saya langsung, Faang. Karena saya kenal Faang. Faang gak kenal saya. Pas turun, saya kira pas turun tuh bakal keren banget. Ternyata saya langsung kecewa di situ. Udah itu aja, Bal. Untuk overall kesimpulan saya, ngelihat perform kamu, saya kurang begitu terkesan ya. Lagu tepuk tangan untuk Budi Doremi. Terima kasih judges. Baik, Mas Iqbal, komentar dari judges sudah selesai. Boleh Mas Iqbal bergeser sedikit ke sini? Badannya menghadap ke sana. Ngapain madam sono? Ya kan dia nggak tahu. Nah,
Silakan komentar Gracia Indi terlebih dahulu. Hai Mas Iqbal. Sebenarnya kalau misalnya saya sih suka sama penampilannya Mas Iqbal. Kalau saya lihat, bisa nggak musiknya lebih serius lagi nih? Saya serius banget loh. Lo kayak badut sih. Mas Iqbal, kalau misalnya orang itu nervousnya adalah sebelum dia bernyanyi, ya kan? Yang saya mau tanya, Mas Iqbal kenapa pucatnya udah nyanyi? Senyum, senyum. Matanya Mas buka Mas. Oke, selesai. Oke, intinya adalah kalau misalnya dikomenin, jangan Santai grogi aja. juga, santai aja. Santai aja. Ini pertemuan pertama kalau Gak lolos apa-apa, malah lagi. kalau misalnya lu males dengerin, lu keluar aja gak apa-apa. Jangan dong, kan mau dikomenin. Oke, Iwanita silakan. Kok kalau saya ngeliatnya beda ya? Kalau saya nggak setuju sama Indri, saya juga kurang setuju sama Jaja. Nah, ini menarik nih. Iya, karena menurut saya memang waktu di atas tadi pembukaan itu udah grande banget kan, gelap, terus ada spotlight gitu, terus tiba-tiba dia turun. Sebenarnya itu namanya usaha. Dia berusaha menangkan diri dengan cara mengajak penonton, meskipun iya timingnya nggak tepat. Tapi menurut saya masih oke lah, kan namanya juga bukan performer gitu kan. Maksudnya ini hal ya kalau ada penempatan tidak tepat ya wajar. Justru menurut saya dengan adanya Mas Iqbal sebagai peserta pertama, Mas Iqbal itu memberikan standar yang tinggi. Jadi nanti peserta kedua, ketiga, keempat itu harus lebih bagus dari Mas Iqbal. Oke, setuju. Itu menurut saya. Kok nggak Pede aja Mas, keren. Kok Tenang. nggak setuju? Tadi Yonita bilang udah punya standar yang tinggi. Kan susah kalau peserta lain harus lebih tinggi dari Mas Iqbal. Susah dong. Kang Emil boleh tolong diademkan suasana ini? Timur ke barat, selatan ke utara, suaramu kemana-mana. Tapi kesan pertama sangat menggoda, memang sudah kelihatan banget. Tengah sama akhir ya perlu diupayakan lah supaya mirip. Oke, sukses. Terima kasih untuk komentator. Dia tuh selalu punya. Karena hari ini kamu banyak sekali dapat pujian, juga masukan. Kita pengen mengenal dirimu lebih jauh. Mau tahu Mas, latar belakangnya sudah menikah? Tadi kata Budi Darimi, betul? Betul, sudah menikah. Sudah menikah. Berarti sekarang tinggal bersama istri. Iya, sama istri. Anak sudah punya anak? Udah. Ya. Mohon maaf. Pada saat saya bertanya tentang status Mas Iqbal yang sudah menikah, Mas Iqbal terlihat matanya berkaca-kaca. Ada cerita apa di balik itu? Jadi pas saya nikah tuh, Boleh ngadep sini? ya, Ya. pas saya menikah tapi ibu saya nggak bisa nyaksin gitu. Ibu nggak bisa nyaksin? Ya, ibu H-5 sebelum saya menikah itu ibu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit? Masuk. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Ya. H-5 sebelum hari pernikahan ibu masuk rumah sakit karena sakit Diabetes. diabetes. Tapi pada saat pernikahan ibu hadir dong? Nggak bisa, karena saya nikahnya di Lampung, istri saya orang Lampung. Hah? Jadi H-1 pun saya masih di rumah sakit. H-1 masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Jadi malamnya baru berangkat saya. Sedangkan pada posisi waktu itu nggak mungkin menunda pernikahan karena undangan sudah tersebar ya waktu itu ya? Boleh tahu Mas, ini pasti berat sekali bagi Mas ya. Boleh tahu apa yang dirasakan waktu itu? Ya berat banget Mas. Jadi saya di sana pun menikah ibaratnya senang, bahagia tapi nggak bisa gitu. Memikirkan ibu yang ada di rumah sakit lagi kritis. Waktu itu calon istri masih menjadi calon waktu itu. Ketika mendengar kabar calon mertuanya masuk rumah sakit, apa tanggapannya? Ya tanggapan dari keluarga istri saya sedih juga sih. Sedih juga ya? Masya Allah. Sekarang bagaimana kondisi ibu? Ibu udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebulan setelah saya menikah itu beliau meninggal. Itu pun H-5 sebelum lebaran. Pada saat bulan puasa berarti? Bulan puasa. Bulan Ramadan. Menjalani hari-hari tanpa seorang ibu. Yang kita tahu pasti bahwa anak-anak laki-laki itu sangat dekat dengan sang ibu. Bahkan Kang Hedi pun juga seperti itu ya Kang ya. Kang Hedi, berbicara mengenai sang ibu, saya selalu bilang dimanapun kesempatan saya sedang berada bahwa ibu itu adalah sosok malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan ke muka bumi ini. Kang Hedi setuju dengan hal itu? Setuju banget. Kalau ngomongin soal ibu, buat saya, mungkin buat semua orang kali ya, ibu itu nomor satu manusia di dunia yang harus
dicintai, disayangi, dihormati, menjadikan suri tauladan buat kita. Dan yang saya rasakan pada saat ibu udah nggak ada. Ibu saya meninggal itu tanggal 25 Agustus 2001. Sehari setelah saya ulang tahun. Saya ulang tahun 24 Agustus. Itu apa ya? Kayak kehilangan pegangan yang selama ini saya jadi ibaratnya saya punya sesuatu yang sangat berharga yang saya jaga kuat gitu supaya ini tidak lepas, ternyata memang sudah takdir harus lepas gitu. Itu sempat kehilangan pegangannya udah lama banget dan bahkan sampai sekarang tahun 2017 kalau ngomongin soal ibu tuh udah nggak bisa ya, selalu langsung sedih, langsung apa ya, karena rasanya sebagai seorang anak berbakti sama ibu itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah habis, rasanya ingin selalu berbakti. Dan sekarang bukan penyesalan, tapi begitu ibu udah nggak ada, kok rasanya saya belum puas untuk membahagiakan beliau, belum puas untuk berbakti kepada beliau. Sekarang cuman bisa berdoa. Baik, terima kasih udah mau berbagi sama kita ya Kang ya. Semoga kita yang masih hidup atau bersama dengan orang tua, terutama ibu, bisa memberikan segala sesuatunya untuk membahagiakan beliau. Karena kita berada di posisi yang sekarang, itu bisa jadi karena doa-doa beliau. Cita-cita kita diambil oleh ibu kita di langit, kemudian diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa jadi seperti sekarang. Jadi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua biar makin semangat. Kang Iqbal, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi, oke? Tinggal berdoa saja mudah-mudahan lolos ke babak berikutnya, oke? Thank you. Iya, boleh sekali lagi tepuk tangan dong. Yeah. Baik, asal lovers dimanapun Anda berada. Jangan dulu beranjak dari kursi Anda atau sofa atau kasur Anda karena habis ini akan ada penampilan peserta yang kedua. Namanya Tata dari Cirebon. Akan menyanyikan lagu Tomat alias Tobat Maksiat. Seperti apa penampilannya? Jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli atau Palsu.